Shalom, selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Senin 24 Oktober 2022 dengan judul Pandanglah ladang di sekitarmu. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk menjadi perenungan bagi kita. Poin yang pertama, wilayah yang luas terbuka di hadapan kita, di mana terang kebenaran tidak pernah menembus. Wilayah yang luas terbuka di hadapan kita, di mana terang kebenaran tidak pernah menembus. Bagaimana cara kita memandang? Kita melihat hasil panen yang siap dikumpulkan, tetapi tidak ada yang menuai. Doa dipanjatkan untuk kemenangan berita kebenaran. Apa arti doamu, saudara-saudara? Sebuah kesuksesan yang akan menopang dan mendukung dirinya sendiri tanpa usaha dari pihakmu. Harus ada kebangkitan, pembaruan rohani. Grafik kesalahan Kristen harus dinaikkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, boleh saja kita berdoa untuk pekerjaan penginjilan ini, untuk pekerjaan jiwa-jiwa ini. Tetapi Roh Nubuat mengatakan bahwa tidak cukup hanya berdoa. Kita perlu ada pembaruan rohani, kita perlu bangkit, kita perlu berusaha, ya, kita perlu bekerja. Jadi bukan hanya sekedar berdoa. Doa bagus, tetapi harus didukung dengan satu usaha. Yang dikatakan di sana, apa arti kesuksesan jika tidak ada usaha? Oleh sebab itu, biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi disertai dengan sungguh-sungguh. Ada wilayah yang sangat luas. Mungkin kita tidak melihatnya, padahal di sekitar kita ada wilayah-wilayah yang harus kita tembusi melalui pelayanan kita. Poin yang kedua, ada pekerjaan untuk setiap individu yang membawa nama Kristus. Ada pekerjaan untuk setiap individu yang membawa nama Kristus. Sebuah suara dari sorga dengan sungguh-sungguh memanggil engkau untuk bertugas. Dengarkan suaranya dan segera bekerja dimanapun dalam kapasitas apapun. Mengapa engkau berdiri di sini sepanjang hari? Sebuah pertanyaan renungan untuk kita, saudara sekalian. Mengapa kita berdiri? Mengapa kita berdiam? Mengapa kita hanya berhenti? Yang kita perlukan adalah sebuah tindakan. Pekerjaan penting adalah penyelamatan jiwa-jiwa. Sorga sudah berbicara kepada kita semuanya. Sorga akan menopang seluruh pekerjaan kita. Oleh sebab itu mari kita bawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita, Tuhan akan melengkapinya. Tetapi maukah saya dan saudara untuk bekerja? Ada jiwa-jiwa yang siap dipanen di sekitar kita. Poin ketiga, pekerjaan besar untuk menyelamatkan jiwa masih harus dilakukan. Testimoni Jilid 5 halaman 203 sampai dengan 204 mengatakan, pekerjaan besar untuk menyelamatkan jiwa masih harus dilakukan. Setiap malaikat dalam kemuliaan terlibat dalam pekerjaan ini, sementara iblis selalu menentangnya. Kristus telah mendemonstrasikan kepada kita nilai jiwa yang besar karena ia datang ke dunia dengan cinta abadi yang disimpan di dalam hatinya dan menawarkan kepada manusia untuk menjadi pewaris atas semua kekayaannya. Inilah kenapa Yesus datang ke dunia ini. Karena nilai satu jiwa itu sangat luar biasa. Dan nilai satu jiwa itu juga akan bergantung seberapa peran besar dari kehidupan kita. Pekerjaan menyelamatkan jiwa harus dilakukan. Malaikat akan menolong kita. Tentu saja malaikat-malaikat ini adalah pesuruh-pesuruh sorga. Pertanyaan yang menjadi renungan bagi kita adalah, bersediakah kita melakukan pekerjaan ini?
bekerja sama dengan para malaikat, memenangkan jiwa yang ada di sekitar kita. 3 poin utama yang menjadi perenungan kita hari ini adalah wilayah yang luas terbuka di hadapan kita, di mana terang kebenaran tidak pernah menembus. Lihatlah di sekelilingmu, ada orang-orang yang membutuhkan kebenaran. Yang kedua, ada pekerjaan untuk setiap individu yang membawa nama Kristus. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi individu-individu yang bekerja untuk Kristus. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Dan yang ketiga, pekerjaan besar untuk menyelamatkan jiwa masih harus dilakukan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita, menjadi pendorong bagi kita untuk terus melayani Tuhan, bekerja untuk jiwa-jiwa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami memahami dan mengerti akan firman ini, sehingga kami dimampukan melakukan pekerjaan memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.